kita sudah melihat dan sudah secara bukan hanya bayangan ya, tapi sudah real semua menyatakan bahwa ada rencana 01 sama 03 itu ada bersatu, dan itu ditunjukkan juga pada debat capres maupun cawapres ya. Jadi terlihat betul bagaimana tektokannya antara penyampaian pertanyaan dan sebagainya ya. Jadi saya sih berharap bahwa publik dalam meninjau ini harus bisa melihat dari berbagai sisi, terutama yang berdebat ini adalah calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga kita harus melihat betul bahwa sifat kenegarawanan daripada masing-masing ya. Karakter kenegarawanan itu juga harus bisa dilihat dari sisi pengetahuan. Jadi kalau pengetahuan terbatas ya, kalau mau jujur kita mengaku saja jujur. Karena apa? Setiap presiden dan wakil presiden harus update dengan situasi nasional maupun internasional, ya kan? Jadi kalau seorang calon wakil presiden atau calon presiden banyak tidak mengetahui tentang keberadaan realita yang pada saat ini terjadi, baik itu di tingkat internasional maupun nasional, ya ini harus menjadi satu penilaian publik gitu loh. Kemampuannya sampai di mana kan gitu. Karena kemampuan itu juga harus serasi dengan atau seimbang dengan kondisi karakter kebijakan kenegarawanan seseorang. Jadi kalau pengetahuan terbatas, bagaimana mungkin dia akan bisa masuk ke dalam tahapan di mana karakter seorang pemimpin yang negarawan gitu loh. Ini yang kita mau cari, negarawan ini kan juga dibutuhkan satu pengetahuan, ya kan? Ya seperti greenflation. Greenflation ini kan menjadi satu efek bahwa dunia sampai nanti ke depan itu akan mengurangi bahan bakar fosil, ya sudah mengarah kepada bahan elektrik, ya kan. Nah ini kan efeknya green apa? Jadi ini kan efeknya adalah kepada ekonomi nanti, karena penggunaan yang berubah, ya kan, menjadi kenaikan harga barang dan sebagainya. Jadi perubahan-perubahan ini yang menyebabkan nanti akhirnya ya ada satu seperti hal contoh di Prancis, ya kan, demo rompi kuning gitu kan. Makanya dikasih tahu sama Mas Gibran begitu gitu. Green Fashion sudah membahas, kita bicara dengan terkait gestur yang celingak-celinguk Gibran ini dijadikan bahan meme dari para netizen. Pandangan Om seperti apa? Ya, jadi apa kan debat cawapres ini ada 2 tahap sudah berlalu ya. Tahap pertama itu terjadi kritik daripada netizen maupun publik yang berseberangan dengan pandangan bahwa singkatan SGIE ya maupun juga yang macam-macam menjadi pertanyaan Mas Gibran pada saat debat cawapres pertama itu, sehingga menjadi satu pembawaan juga menjadi kebijakan Mas Gibran juga pada debat cawapres yang kedua gitu loh. Dan beliau tidak mempertanyakan tentang posisi singkatan lagi, tetapi memang ada bahasa Inggris. Tapi greenflation ini ya harus betul-betul dikuasai ya. Nah kemudian juga tentang lithium fosfat ya. Lithium itu kan satu bahan baku yang di Indonesia itu memang kurang. Nah, tetapi nikel kita paling banyak. Lah kemudian apa yang terjadi, banyak yang di mana calon-calon presiden tidak melihat bahwa sumber daya kita itu yang banyak nikel gitu. Tapi kenapa harus harus mengedepankan lithium yang sehingga nikel ini boleh dikatakan sudah mentahnya oper sajalah ke luar negeri. Nah kan jadi ini satu politik luar negeri yang menurut saya pertanyaan Mas Gibran tentang lithium dengan greenflation ini adalah politik luar negeri sebenarnya ini yang sudah pasti mengarah kepada kita. Apalagi yang masalah lithium tadi kan. Lithium itu kan tentang bahwa rencana Indonesia ini akan menghilirisasi nikel, sehingga nikel yang terutama salah satunya akan menjadi baterai mobil listrik nantinya. Maka ketika smelter didirikan di Indonesia ini dan dunia sudah mengarah kepada mobil listrik atau alat-alat listrik, baterainya itu menggunakan bahan baku dari nikel gitu loh. Jadi banyak sekarang ini negara Eropa, Amerika sangat khawatir ya Indonesia akan menjadi sumber energi, tetapi bukan energi yang
energi yang betul-betul terbarukan yang dikaryakan dari bahan mentah menjadi bahan jadi di Indonesia. Artinya berarti Gibran sudah membahas green fashion dan nikel itu memang sudah terfikirkan ya oleh seorang Gibran ya sampai ke arah situ. Ya memang kan sekarang kan Pak Jokowi juga sudah menjalankan itu dan terjadi pertentangan masalah nikel ini tidak boleh diekspor secara mentah. Gitu. Jadi Pak Jokowi sekarang ini sudah menyelenggarakan proses hilirisasi secara nikel sehingga ada pertentangan dan ada gugatan dari WTO maupun dari Eropa. Ini kan kita sudah tahu. Nah ini kan harus disampaikan ke publik gitu loh. Publik kan juga harus tahu bahwa negeri ini kan perlu satu perkembangan yang tidak bisa lepas dari hanya tentang domestik, tetapi juga harus bicara internasional luar negeri. Karena apa? Kalau produk domestik ini benar-benar dikaryakan menjadi produk yang menjadi hasil ekspor nanti, sehingga ya tentu keuntungannya berlipat-lipat. Tapi kalau kita mentahnya diminta dikirim ke luar negeri, pasti harganya berbeda dengan produk mentahan yang ketika itu jadi baterai nikel, baterai mobil listrik baru diekspor ke luar negeri. Ini kan sangat menakutkan bagi negara Eropa segala macam. Ini baru dari satu sisi nikel gitu loh, belum karet, belum yang sebagainya, tembaga dan sebagainya. Coba bayangkan gitu kan, gimana tidak dengan proses hilirisasi nanti ke depan yang ditanyakan oleh Mas Gibran ini kan sebenarnya kendala-kendala ke depan nanti. Itu kendala-kendala ke depan untuk menjelang Indonesia maju. Yang dipertanyakan itu. Kalau semua cawapres atau capres itu memiliki visi yang Indonesia maju, maka alasannya tinggal satu yang dipertanyakan oleh masing-masing capres dan cawapres nanti. Adalah apa? Anda alasannya apa sih? Kok bisa Indonesia maju? Anda alasannya apa? Oh perubahan, oh apa segala macam. Nah kalau di 02 saya lihat dari Mas Gibran dan Pak Prabowo mereka lebih intens menjelaskan tentang hilirisasi gitu loh. Jadi tidak ada kewenangan lagi bagi negeri kita untuk mengekspor bahan mentah ke luar negeri, tapi bahan jadi, sehingga produk-produk itu betul-betul diciptakan, diindustrialisasi di Indonesia. Maka Indonesia akan menjadi negara industri, lapangan pekerjaan akan luas karena industri atau pabrik-pabrik berdiri akan banyak, ya kan? Kalau di alam Indonesia menjadi negara industri, maka Indonesia menjadi negara maju. Maka alasan untuk menjadi Indonesia maju itu jelas gitu loh. Nah, tapi kalau capres-cawapres yang lainnya kan di mana posisinya tentang bagaimana ini maju ke depan Indonesia ini kan belum ada gitu loh. Nah itu makanya Mas Gibran itu mempertanyakan itu untuk menonjolkan visi misi paslon 02. Itu kelihatan di situ. Oke, paham saya. Terakhir terkait yang menyinggung nama Tom Lembong itu, apa maksudnya sih dari seorang Gibran? Boleh tahu? Ya karena kan memang saudara Tom Lembong itu sudah masuk ke dalam sisi tim suksesnya Pak Anies dan Caimin ya. Jadi tentang energi, tentang apa segala macam ini kan memang diketahui bahwa saudara Tom Lembong merupakan satu penyusun visi misi karena beliau kan juga dulu bekas daripada pembantu kabinet Presiden Joko Widodo dengan bidang yang ada, maka kita coba berasumsi bahwa dengan kualifikasi seorang Tom Lembong itu ditempatkan sebagai tim sukses yang seperti apa, maka Mas Gibran bertanya tadi itu kan. Karena kan memang kan dari sisi tim sukses masing-masing bagi capres dan cawapres ini kan sudah mengetahui strategi masing-masing tim sukses kan gitu. Nah, salah satunya contoh bahwa bagaimana cawapres 02 Mas Gibran ini melihat paslon 01 itu sangat anti dengan nikel gitu loh. Alasannya dengan alamnya rusak lah apa kan, jadi alasannya seperti itu ya. Tapi ya sampai hari ini kan tambang-tambang iup nikel kan begitu menjamur ya kan. Tapi apa sih sebenarnya alasannya? Cuma satu sebenarnya, udah nikel mentahnya dioper saja ke luar negeri. Itu yang di mata saya melihat pertimbangan paslon 02. Oke.